Oke, baik. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menyajikan suatu materi, yaitu alat ukur khusus untuk alat ukur mikrometer sekrup dan jangka sorong ya. Tujuan yang akan dicapai dalam video kali ini ada dua. Yang pertama, cara membaca skala pada alat ukur jangka sorong dan mikrometer sekrup. Yang kedua, dapat menghitung hasil pengukuran pada alat ukur jangka sorong dan mikrometer sekrup ya. Nah, di sini ada gambar alat ukur jangka sorong ya, dan bagian-bagiannya ya. Ada rahang luar ya, ada rahang dalam, ada skala nonius, ini namanya skala nonius ya. Lalu ada yang namanya skala utama. Skala utama adalah ini ya. Pada gambar ada dua satuan skala utama, itu skala utama satuan inch dan skala utama satuan milimeter ya. Bisa juga kita pakai satuan sentimeter ya. Kemudian di sini yang nonjol ke sana ini namanya garut kedalaman, untuk mengukur kedalaman sebuah benda ya. Lalu di sini rahang bawah ini dipakai untuk mengukur diameter luar benda ya. Ya, seperti ini. Ini dipakai untuk mengukur diameter luar benda. Jadi bendanya itu dijepit di dalam, lalu kita baca skalanya di sana berapa. Ya, nanti kita pelajari itu. Kemudian rahang atas ini dipakai untuk mengukur diameter dalam benda ya. Dipakai untuk mengukur diameter dalam benda seperti ini. Jadi benda, misal contohnya gelas misalnya, kita masukkan ke dalam sini ya. Lalu kita kunci ini penguncinya, lalu kita baca skalanya, kita amati skalanya nanti ya. Jadi sekali lagi, rahang atas itu digunakan untuk mengukur diameter dalam benda ya. Lalu rahang bawah digunakan untuk mengukur diameter luar benda, dan juga dipakai untuk mengukur ketebalan benda atau panjang sebuah benda ya. Kemudian alat mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini ada beberapa bagiannya juga ya. Di sini ada rahang geser. Ini rahang geser namanya ya. Jadi kalau diputar di sini ya, ini akan bergeser ke kiri mendekati rahang tetap ini untuk menjepit benda ini ya. Ada dua skala juga ya, sama pada jangka sorong tadi ada dua skala. Ini adalah skala utama ya. Ini adalah yang ada di selubung luar, ini yang namanya skala nonius ya. Jadi diperbesar ke sini, ini diperbesar ini skalanya. Ini skala utama ya, ini skala noniusnya ya. Oke, lanjut. Nah, misalnya di sini ada sebuah contoh ya. Kita akan mencoba menghitung cara membaca skala pada jangka sorong ya. Misalnya di sini adalah angka 0 pada skala nonius ya. Lalu di sini ada, ini adalah garis skala utama, ini 1 2 3 4 ya, 5. Nah, kalau misalnya di sini 3, berarti ini 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 ya. Lalu garis skala noniusnya, garis skala noniusnya kita perpanjang dikit ya. Ya, seperti ini. Oke. Nah,
Sekarang pada gambar kita akan latihan untuk menentukan skala utama pada jangka sorong. Skala utama itu dilihat dari angka 0 sini ya. Angka 0 ini ya, angka 0 pada skala nonius itu berada, kalau saya panjangkan skalanya ini, berada di antara skala 3,1 ya ini dan 3,2 pada skala utama. Jadi yang kita ambil adalah angka yang ada di sebelah kiri 0, itu 3,1. Berarti skala utamanya di sini itu sama dengan 3,1 ya. Kemudian skala noniusnya. Skala noniusnya itu dilihat dari garis skala utama dan garis skala nonius yang berimpit, yang sejajar. Berimpit atau sejajar ya? Berimpit ya, segaris. Ini segaris seperti ini. Ini adalah garis ketiga. Ini 1, 2, 3. Berarti skala noniusnya itu sama dengan 3. Jadi skala noniusnya adalah 3. Ini nanti dikali dengan skala terkecil pada jangka sorong, atau nilai terkecilnya itu 0,01 cm. Nah, ini berarti 0,03. Nah, hasilnya adalah ditambah ya. Ini ditambah 3,1. Jadi hasilnya adalah 3,13 ya. Ini hasil yang terbaca atau hasil pengukuran menurut skala jangka sorong ini ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah gambar mikrometer sekrup ya. Mikrometer sekrup. Kalau misalnya di sini adalah 2, berarti ini adalah 2, 3, 4, ini 5. Berarti ini adalah 2,5, ini 3,5, ini 4,5 ya. Jadi yang ini adalah setengah dari angka ini ya. Lalu misalnya di sini adalah 20 ya, 20, ini 21, ini 19 ya. Nah, skala utamanya itu adalah berapa? Skala utamanya itu yang dekat dengan garis lubung ini ya. Berarti dia adalah skala utamanya adalah 5. Jadi SU nya adalah 5 ya. Kalau skala noniusnya berapa? Skala noniusnya itu kita lihat dari garis yang segaris ya. Garis skala nonius segaris dengan garis utama pada skala utama ya. Ini luruskan. Berarti ini SN nya adalah 20 ya. Nah, ini 20 kali 0,01 kan ini dikali lagi dengan 0,01 mm. Ini dapat 0,2 ditambah dengan 5 ya. Hasilnya nanti adalah 5,2 mm. Oke, itu untuk mikrometer sekrup ya. Nah, ini gambar mikrometer sekrup ya. Kalau misalnya di sini 2, 3, 4, 5, lalu ini adalah 2,5 ya. Jadi yang di tengah, yang pendek di tengah itu adalah 2,5. Ini adalah 3,5, ini 4,5 ya. Seandainya di sini adalah 8,
Maka skala utama itu kita lihat dari yang dekat dengan selubung luar ini, ya. Yang dekat dengan selubung luar itu adalah skala 5. Berarti skala utamanya adalah 5. Dan skala noniusnya itu sama dengan 8, ya. Ini yang segaris ini 8 kali skala terkecilnya itu 0,01 dapat 0,08. Kalau dijumlahkan ini hasilnya adalah 5,08, ya. Berikut, seandainya garis selubung luar ini dia berada di sini, maka nilai skala utamanya itu adalah 3, ya. Kalau dia berada di sini, maka nilai skala utamanya itu adalah 3,5. Kalau dia berada di sini, ya berarti itu adalah skala utamanya adalah 2. Kalau dia berada di sini, berarti itu adalah 2,5, ya. 2,5. Berikut, ya. Di sini kita akan mengulang konsep dari awal tadi. Kita ulangi di sini, ya. Ini adalah jangka sorong, ya. Ini contoh soalnya, ya. Ini skala terkecilnya adalah 0,01. Jadi skala terkecil pada jangka sorong itu adalah 0,01 cm. Ini adalah hasil pengukuran, nah, ya. Skalanya ada ini. Di sini kita perbesar, kita angkat ke sini, ya. Maka di sini seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi, bahwa yang dekat dengan angka 0 itu adalah skala utama. Jadi skala utamanya adalah 1,7, ya. 1,7, lalu dia berimpit pada garis ke 8, ya. Berarti skala noniusnya adalah 8 kali 0,01 cm, ya. Jadi hasilnya seperti ini. Skala utama adalah 1,7, skala noniusnya adalah 0,08. Jika dijumlahkan hasilnya adalah 1,78. Atau caranya seperti ini, teman. Ini 1,7, ya. Ini kita sudah tahu 1,7. Dia berimpit di garis ke 8, berarti langsung saja 1,78, ya. Ini 1,78. Seandainya angka nolnya di sini, angka nolnya berarti ini 1,8, ya. Cara singkatnya seperti itu. Lanjut. Oke, ini masih contoh soal jangka sorong, ya. Ini skala utamanya berapa? Ini berarti skala utamanya adalah 10, ya. Skala noniusnya adalah 2, ya, dikali dengan 0,01, ya. Maka didapat hasil seperti ini, ya. 2 kali 0,01, ya, dapat 0,02, sehingga hasilnya adalah 10,02, ya. 10,02 cm, ya. Kemudian masih contoh jangka sorong ini. Berarti ini skala utamanya adalah ini 8,1. Skala noniusnya adalah masih di garis kedua, yaitu 2 kali 0,01 dapat 0,02. Jika dijumlahkan dapat 8,12, ya. 8,12. Oke, lanjut. Mikrometer sekrup, ya. Ini adalah mikrometer sekrup. Skala terkecilnya adalah 0,01. Lalu di sini contoh soalnya. Skala utamanya ini berapa?
ini menurut saya berada di sekitar 4,5. Skala non-use-nya adalah 30, ini dikali 0,01 dapat 0,3 mm. Lalu dijumlahkan dapat 4,8. Ya. Berikut ini masih contoh yang sama. Ini 2, berarti ini 2,5. Skala utamanya adalah 2,5, skala non-use-nya adalah 20, 21, 22. Kali 0,01 dapat 0,22 ya. Lalu dijumlahkan dapat 2,72 ya. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran dari saya khusus untuk jangka sorong dan mikrometer skrup. Nanti saya akan bahas pelajaran berikutnya ya. Untuk video kali ini saya sampai di sini dulu. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya, lalu like, dibagikan teman-temannya, lalu mereka pelajari juga. Saya sampai di sini dulu. Terima kasih.